Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, saya Mas Wahid dan kali ini saya nggak bahas gadget, saya nggak bahas gawai, saya nggak bahas aplikasi, tapi saya mau sharing cara kirim email supaya si recruiter itu, si perekrut atau para pencari karyawan tertarik kepada Anda di saat pandangan pertama ketika membuka email. Nah, ini sudah saya coba kepada diri saya sendiri, teman saya, bahkan ada yang juga sampai akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan baru. Ada juga yang panggilan interviewnya meningkat sampai ya kira-kira 80%. Misal dia kirim 5 lamaran pekerjaan dan yang 4 lamaran pekerjaan itu 3 sampai 4 lamaran pekerjaan yang dia kirim itu direspon. Jadi meningkat antara 60 sampai 80% lah, memperbesar potensi. Karena apa? Ketika baca email kita, recruiter itu atau para pencari karyawan itu udah langsung tertarik dan merasa, waduh ini anak cocok nih. Jadi gitu. Ini pendapat saya pribadi ya, saya nggak ada aturan untuk mengikuti ini, tapi mungkin boleh dicoba. Karena ini ya lumayan terbukti lah. Dan kemungkinan video ini nggak akan tayang lama, nanti ada kemungkinan juga saya take down. Jadi kita mulai. Oke, di awal seperti biasa nanti pasti ada greeting kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD, perusahaan apa di tempat. Ini sih terserah kalian bisa browsing, kalian bisa cari yang paling sesuai dengan diri kalian, tapi kalau bisa jangan diisi cover letter atau surat permohonan atau surat lamaran kerja. Jadi cover letternya di copy paste ke sini semua. Bebas sih sebenarnya, tapi kalau saya sebagai HRD atau pencari karyawan atau recruiter, saya agak kok panjang banget ya bacanya, nggak langsung to the point gitu. Jadi kalau saya biasanya seperti ini, sesuai dengan informasi yang saya terima dari mana informasi tersebut. Kalau dari aplikasi Telegram, ya aplikasi Telegram. Kalau dari portal yang lain, gunakan nama portal tersebut. Sesuai dengan informasi yang saya terima dari aplikasi Telegram, perusahaan Bapak Ibu sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi yang saya lamar kemarin dan posisi saya saat ini, costing analyst staff. Nah, sampai situ singkat kan? To the point, jadi nggak terlalu bertele-tele. Kemudian perkenalan singkat aja, nggak usah tinggi, berat badan, dan hobi apa kayak nggak usah disebutin di sini. Jadi maka berdasarkan informasi tersebut, nama saya, tempat tanggal lahir saya, alamat, dan pendidikan saya. Terus, nah di sini saya mau menjelaskan why hire me, atau kenapa sih harus ngerekrut saya, kenapa sih harus panggil saya interview, kenapa sih memberi kesempatan saya, kasih tahu mereka alasan kenapa sih saya cocok untuk posisi tersebut. Nah kalau di sini saya requirement apa di kualifikasi lowongan kemarin sih ya hampir seperti ini, harus ada pengalaman di cost accounting, terus juga ngerti software akuntansi, MS Microsoft Office-nya lancar. Nah, di situ saya kasih tahu. Nah, bermaksud di bagian ini saya tulis saja bermaksud untuk mengisi posisi costing analyst staff di perusahaan Bapak atau Ibu. Adapun kualifikasi dan pengalaman saya antara lain: 1. Pengalaman di divisi accounting sebagai admin biaya atau cost administration. Terus mengerti aplikasi seperti SAP, Accurate, Mayop. Nah, Accurate dan Mayop kan aplikasi akuntansi kan. Dan saya juga lancar dalam Microsoft Office dalam mengoperasikannya. Dan juga kemarin dibutuhkan yang ngerti fungsi-fungsi Excel misal. Jadi saya tambahkan juga paham Microsoft Excel, fungsi pivot table, lookup, VLOOKUP, if, dan sebagainya. Serta bersedia dites secara langsung. Nah, jadi di sini kalau requirement atau kualifikasinya udah cocok, mereka langsung ngelirik. Wah,
kayaknya cocok nih. Rekruter akan mungkin berpikiran seperti itu. Jadi kita menjelaskan bahwa kita lo cocok banget sama posisi itu, gitu. Dan kemudian di sini saya tambahi yang terakhir di bagian ini, dan sebagai pertimbangan lebih lanjut, saya melampirkan CV dan dokumen pelengkap via tautan Google Drive. Jadi CV dan dokumen pelengkap seperti ijazah, terus sertifikat-sertifikat, surat pengalaman kerja, dan dokumen pelengkap yang lainnya saya masukkan ke Google Drive. Saya kasih linknya, kalau mereka memang dibutuhkan, mereka tinggal download. Kalau mungkin ada tanya, kenapa kok dilampirkan di Google Drive? Kan bisa taruh di lampiran aja. Nah, ini emailnya mungkin biasa cenderung saya copy paste dan bersifat global. Saya bisa kirim kemana aja, saya cuma tinggal ganti kualifikasi dan pengalaman yang saya sesuaikan dengan kemampuan saya dan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau memang saya nggak bisa, ya saya nggak sebut. Nah, di sini untuk yang tautan Google Drive, kenapa saya taruh di situ? Pertama ya nggak tahu kemarin dapat inspirasi dari mana. Yang pasti tautan ini berisi satu file PDF ukurannya 9 MB, lumayan gede kan. Nah, dari situ saya kemarin sempat mau ngompres, ya dikompres, dikecilin sampai jadi 2 MB, 2 MB. Akhirnya saya buka hasil kompresnya, oke, jadi sih sama, tapi resolusinya sangat rendah dan pixelate atau apa ya, kalau di zoom itu pecah, intinya gitu. Dan perlu diketahui, nggak semua email perusahaan itu bisa nerima semua email masuk, karena penyimpanan mereka kebanyakan dibatasi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya kemarin mengalaminya. Jadi saya cuma dapat email itu kapasitasnya cuma 300 MB. Jadi bayangkan nerima email isinya 5 MB, berapa email itu? Nanti dari 300 MB tadi bisa penuh. 300 MB bagi 5. Jadi nerima 60 email udah penuh. Bayangin kalau HRD dapat jatah cuma 300 MB. Oke, bisa dibesarin sih, tapi kalau dapatnya 300 MB ya cuman bisa nampung 60 lamaran kandidat, sisanya nggak bakal masuk. Jadi itulah kenapa kadang ada mailer demon atau yang intinya gagal lah, atau pesan diblokir dan sebagainya. Itu karena inboxnya sepertinya penuh. Biasanya itu di salah satu email yang awalnya Zim itu biasanya cepat penuh sih kalau emang dikasih cuma 300 MB. Jadi itulah kenapa kadang ada lowongan yang kasih tahu kalau lampiran maksimal hanya 200 KB. Lampiran maksimal hanya 1 MB. Nah, itu gimana kita mau kasih tahu requirement kita, kualifikasi kita dan berkas-berkas kita, lampirannya itu cukup dalam 1 MB. Cukup, tapi gambarnya nggak jelas. Gitu. Makanya saya lampirkan di sini. Email saya tetap masuk, dan saya punya file besar yang mereka siap unduh gitu. Ya udah, itu aja sih. Terus saya tutup dengan, saya juga menanti kabar selanjutnya dari Bapak atau Ibu. Jadi kita nanti kabar selanjutnya ya, ini bukan berharap kabar baik atau apalah, yang penting kabar selanjutnya. Yang penting kita dikabari antara, oke, kamu lolos untuk dipanggil interview, oke, kamu nggak lolos. Jadi kita menanti kabar selanjutnya. Dan jangan lupa, atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Selesai. Oh iya, perlu diingat, jadi nggak harus persis seperti ini. Tapi untuk bagian kualifikasi yang memenuhi itu kalian sesuaikan dengan lowongan yang ada. Jadi seolah-olah cocok banget sama lowongan yang ada itu. Contoh nih, ada lowongan pekerjaan di BHS Tech, posisi staf akuntan. Nah, kualifikasinya pria. Tulis aja di situ, nggak apa-apa, pria, jujur. Saya pria. Terus 2, jujur, ulet dan teliti. 3, familiar dengan laporan keuangan. Dan 4, saya lulusan akuntansi dengan GPA 3,4.
terus berpengalaman di divisi akuntansi selama 3 tahun dan mampu bekerja dalam tim maupun individu. Jadi tekankan seperti itu, baru kirim, jangan ngeklik sama seperti punya saya. Nah nanti itu kan ditambahnya bisa ditambah-tambahin tuh, misal mahir Excel dan tahu software Accurate, Mayop, SAP, Oracle, atau software yang lain. Saya rasa itu aja sih untuk cara ngirim email yang menarik perhatian. Cara ngirim email yang menarik perhatian seorang recruiter atau pemberi kerja. Jadi poin pertama, kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya, jangan terlalu bertele-tele, body emailnya singkat aja, to the point. Jangan, kalau mau kasih cover letter, saya kurang rekomendasikan sih. Cover letter bisa kalian taruh di lampiran. Cover letter bisa kalian taruh di lampiran dan jadikan satu sama CV atau terpisah. Jadi di sini cuman perkenalan singkat, terus kasih tahu kenapa saya cocok untuk posisi tersebut. Saya rasa di poin ini sih yang cukup penting sih. Jadi kan recruiter itu merasa langsung, wih cocok iki rek, pasti rek, waduh cocok ini anak, wah bos nih sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi bisa langsung sampaikan ke user. Jadi nanti baru lihat body email, wah menarik nih, CV kita dilihat. Nah urusan CV saya polos, bukan yang didesain bagus dengan template yang indah, yang menarik perhatian. Saya cuma biasa aja sih, polos, dan jelasin secara cukup detail posisi saya sebelumnya itu seperti apa gitu. Tugas-tugas saya sebelumnya itu gimana aja. Ya cuman gitu aja sih. Kalau mungkin yang saya lamar untuk staf desain grafis, mungkin saya akan desain sebaik mungkin, sebisa saya, CV saya seperti desain sebagus mungkin CV saya, ya sebisa saya sih. Ya saya rasa itu saja dari Mas Walid. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah kolom komentar ini sepertinya aktif deh. Oke, sekian, assalamualaikum.